Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Jadi kali ini saya akan membahas materi mengenai konsep mol. Jadi konsep mol itu biasanya materi di kelas 10 ya. Jadi ini merupakan dasar untuk menuju ke perhitungan-perhitungan kimia selanjutnya. Selamat menyaksikan, jangan lupa subscribe. Jadi di part 1 ini kita akan mempelajari mengenai AR dan MR. Jadi AR dan MR ini merupakan materi awal sebelum kita menuju ke konsep mol yang sesungguhnya. Ya, jadi ini nanti data AR dan MR itu menjadi data pendukung untuk menghitung konsep mol. Oke, yang pertama AR atau massa atom relatif. Massa atom relatif atau AR adalah perbandingan massa satu atom suatu unsur dengan massa unsur standar. Massa unsur standar yang kita gunakan di sini adalah atom karbon C12. Jadi dia di sini sebagai unsur pembanding yang tetap. AR unsur X itu bisa kita tentukan dari massa 1 atom unsur X dibagi 1/12 kali massa 1 atom C12. Atau bisa juga dituliskan massa rata-rata atom unsur X dibagi dengan 1 SMA. 1 SMA di sini adalah satuan massa atom ya. Jadi SMA itu satuan massa atom. Oke. Nilai AR itu juga bisa ditentukan dari kelimpahan isotopnya di alam. Jadi beberapa unsur yaitu punya isotop ya, jadi yang jumlahnya itu lebih dari 1. Nah, maka nanti nilai AR-nya bisa kita tentukan dengan menjumlah kelimpahan isotop dikalikan dengan massa isotopnya, atau bisa kita tuliskan persen isotop 1 dikali massa isotop 1 ya, yang pertama isotop yang pertama ditambah persen isotop 2 dikali massa isotop 2 dan seterusnya. Jadi ini nanti tergantung jumlah isotopnya. Jadi kalau isotopnya 2 berarti isotop 1 dan isotop 2. Kalau isotopnya lebih dari 2 berarti tinggal kita jumlahkan, itu nanti dibagi dengan 100 ya. Jadi untuk menentukan nilai AR suatu unsur dilihat dari kelimpahannya di alam. Jadi berikut ini adalah contoh soal yang berhubungan dengan isotop. Jadi kita disuruh menentukan AR suatu unsur dilihat dari isotopnya atau kelimpahannya di alam. Ya, klorin di alam terdiri dari 75% isotop Cl35 yang mempunyai massa 35 SMA dan 25% isotop Cl37 yang mempunyai massa 37. Tentukanlah massa rata-rata satu atom klorin. Ya. Nah, di sini kita disuruh menentukan massa rata-rata satu atom klorin. Berarti di sini yang dimaksudkan adalah nilai AR dari Cl. Di sini kalau kita lihat ada dua isotop ya dari Cl, yaitu Cl35 dan Cl37. Maka nanti saat menentukan AR-nya adalah persen isotop 1 dikali massa isotop 1 ditambah persen isotop 2 dikali massa isotop 2, karena ada dua isotop di sini ya, dibagi dengan 100 ya. Maka persen isotop 1 berarti Cl35 itu adalah 75%, dikali massa isotop 1 ya, berarti ini 35, di sini 35 SMA, ditambah persen isotop 2 berarti ini Cl37 ada 25%, berarti 25 dikali 37 yaitu massanya. Massa dari Cl37 itu 37 dibagi dengan 100. Oke, jadi dari sini nanti kita peroleh 2625 ditambah 925 dibagi 100, jadi 3555 dibagi 100, jadi diperoleh hasil AR dari Cl itu adalah 35,5. Oke, untuk contoh soal yang kedua ini masih berhubungan dengan isotop ya, tapi ini dengan model soal yang berbeda. Jadi misalkan di alam tembaga ditemukan dalam dua isotop, yaitu Cu63 dan Cu65. Tentukan kelimpahan kedua isotop tersebut jika diketahui massa rata-rata atom Cu adalah 63,5. Ya, maka pertama kita umpamakan dulu.
Jadi kita umpamakan kelimpahan CU63 adalah X persen, maka kelimpahan CU65 adalah 100 min X persen, karena totalnya kan 100 persen. Kalau yang satu X persen, berarti yang satunya adalah 100 min X. Oke, maka ARCU sama dengan persen isotop 1 dikali massa isotop 1 ditambah persen isotop 2 dikali massa isotop 2 dibagi 100, karena ada 2 isotop di sini ya. Kemudian ARCU-nya ada 63, berarti ini kita masukkan ya, ARCU 63. Persen isotop pertama itu adalah X, tadi di sini sudah kita umpamakan sebagai X, dikali massa isotop 1. Ya, ini CU63, berarti masanya adalah 63, ditambah persen isotop 2. Isotop 2 tadi kelimpahannya adalah 100 min X persen. Jadi ini 100 min X dikali massa isotop 2 itu adalah ini 65, CU65, jadi masanya adalah 65 dibagi dengan 100. Nah, maka ini nanti 100-nya kita pindah ruas ke sini, berarti 63,5 dikali 100, maka hasilnya adalah 6.350. Kemudian ini X dikali 63, berarti 63X. Kemudian ini 100 min X dikali 65, berarti 100 dikali 65 itu adalah 6.500. Min X dikali 65, berarti min 65X. Ya, jadi ini dari sini min X dikali 65, berarti min 65X ya. Maka nanti ini 6.350 sama dengan 63X plus ya, ini plus 6.500 plus kali min berarti min 65X. Oke, kalau sudah seperti ini, berarti nanti tinggal dikumpulkan, angka kumpulkan dengan angka, X kumpulkan dengan X. Ya, maka ini nanti 6.500 kita pindah ke sini, ya, pindah ruas, supaya nanti kumpul, angka kumpulkan dengan angka. Berarti karena ini plus, pindah ruas menjadi min. Jadi 6.350 dikurangi 6.500 sama dengan 63X dikurangi 65X. Oke, maka min 150 sama dengan min 2X, maka nanti X-nya adalah 150 dibagi 2, jadi nilai X-nya adalah 75. Nah, berarti dari sini maka kita tahu kelimpahan CU63 itu tadi adalah X ya, CU63 adalah X persen, berarti kalau X-nya 75, maka kelimpahan CU63 adalah 75%. Kemudian untuk yang CU65 berarti tadi CU65 itu 100 min X persen, berarti 100 min 75, maka jadinya 25%. Jadi nilai AR tiap unsur itu sudah ada di tabel periodik unsur. Jadi bisa kita lihat di tabel periodik unsur ya, itu ada nilai AR untuk masing-masing unsur. Jadi kita lihat di sini misalkan Mg atau magnesium ya. Mg atau magnesium, lihat di sini di bagian bawahnya itu ada angka 24,305. Jadi inilah yang menyatakan nilai AR-nya. Ya, jadi biasanya itu nanti dibulatkan. Jadi kalau 24,305 berarti nanti bisa kita tuliskan 24. Ya, contoh lain misalkan di sini kita lihat ada O. O adalah oksigen. Jadi di sini di angkanya itu kalau kita lihat ada angka 15,999. Jadi ini nanti biasanya akan kita bulatkan menjadi 16. Jadi ARO adalah 16. Jadi AR tiap unsur itu juga bisa kita lihat dari tabel periodik unsur. Nah, berikut ini adalah contoh soal ya menentukan nilai AR ya jika yang diketahui adalah massa
satu atom unsur X-nya dan juga massa dari atom pembandingnya ya. Diketahui massa satu atom unsur X adalah 8,5 kali 10 pangkat 27 kg. Sedangkan massa satu atom unsur C12 adalah 2,04 kali 10 pangkat min 27 kg. Tentukan massa atom relatif atau AR dari unsur X ya. Maka nanti kita akan menggunakan rumus yang berikut ini. Jadi ARX sama dengan massa satu atom unsur X dibagi 1/12 kali massa satu atom C12. Ya, atau kita tuliskan berarti 8,5 kali 10 pangkat min 27 dibagi 1/12 kali 2,04 kali 10 pangkat min 27. Jadi nilai yang ada di sini kita masukkan. Kemudian, nah dari sini 1/12 ya, kita ingat-ingat kembali pembagian pecahan ya. Kalau kita bagi dengan 1/12 maka angka 12-nya ini bisa naik ke atas ya. Jadi ini 12 ini di atas, ini dari 1/12 ini. Oke, jadi naik ke atas ini. Maka jadinya 12 kali 8,05 kali 10 pangkat min 27 dibagi 2,04 kali 10 pangkat min 27. Oke, karena min 27 dengan min 27 sama, dibagi berarti bisa kita coret. Maka nanti hasilnya nilai AR-nya adalah 50. Oke, setelah tadi kita membahas mengenai AR, yang berikutnya adalah mengenai MR. MR adalah massa molekul relatif. Jadi kalau A itu atom, M itu adalah molekul. Ya. MR satu senyawa X sama dengan massa rata-rata satu molekul X dibagi 1/12 kali massa satu atom C12. Ya, jadi di sini adalah molekul. Apa bedanya dengan atom? Kalau atom itu nanti berarti satu saja sendirian ya, satu saja. Tapi kalau molekul atau senyawa ya. Jadi molekul atau senyawa berarti itu nanti adalah gabungan dari beberapa atom ya. Maka nanti bisa juga kita tuliskan ya, MR senyawa X sama dengan massa rata-rata satu molekul X dibagi 1 SMA sama seperti air tadi. Nah, atau bisa juga kita tuliskan MR senyawa X itu berarti jumlah dari AR unsur penyusunnya. Jadi jumlah dari semua AR unsur-unsur yang menyusun senyawa atau molekul tersebut. Oke, untuk contoh soal yang pertama ya, tentukan massa molekul relatif senyawa Na2SO4 jika diketahui ARNA adalah 23, O adalah 16 dan S adalah 32. Maka nilai MR-nya adalah mRNA2SO4 adalah ya tadi MR itu adalah jumlah AR unsur penyusunnya Na2SO4. Na-nya di sini ada berapa? Ada 2 Na di sini, maka 2 dikali ARNA ya. Kenapa 2? Karena Na-nya ada 2. Kemudian S-nya di sini ada 1, berarti ini ditambah 1 dikali ARS ya. Kemudian ditambah lagi O-nya ada berapa? O-nya ada 4. Berarti 4 dikali ARO. Ya, maka nanti 2 dikali 23 di sini adalah ARNA, oke. 1 dikali 32 adalah ARS. Kemudian 4 dikali 16 adalah ARO. Nah, dari sini tinggal kita jumlahkan. Maka 2 ini nanti 46. 1 kali 32, kemudian ini 64. Maka nanti mRNA2SO4 adalah 142. Oke, jadi kita jumlahkan jumlah dari AR unsur penyusunnya. Oke, untuk contoh yang kedua ya, tentukan massa molekul relatif senyawa MgOH 2 kali. Jika diketahui massa atom reaktif Mg adalah 24, O adalah 16 dan H adalah 1. Oke. Maka rumusnya sama ya. Jadi jumlah dari AR unsur penyusunnya.
Oke, maka MR dari MgOH2 berarti Mg-nya di sini ada 1. Jadi 1 dikali AR Mg ditambah, karena ini ada kurung, jadi yang harus kalian ingat adalah jika ada kurung seperti ini, kemudian ada angka di luar kurung, maka semua yang ada di dalam kurung itu jumlahnya dikalikan dengan angka yang ada di luarnya. Berarti O-nya ini ada 2. Ya, maka ini 2 dikali ARO, kemudian H-nya berarti juga ada 2 karena dikali 2 juga, berarti 2 dikali ARH. Oke. Nah, tinggal kita masukkan nilai AR-nya, berarti 1 dikali 24, 2 dikali 16, 2 dikali 1, maka nanti jumlah akhir MrMgOH2-nya adalah 58. Oke, untuk soal yang ketiga, ini adalah untuk MR senyawa hidrat. Apa itu senyawa hidrat? Jadi senyawa hidrat itu adalah senyawa yang mengikat air. Jadi nanti ada H2O sejumlah tertentu yang diikat. Ya, contoh tentukan massa molekul reaktif senyawa CaSO4 2H2O jika diketahui massa atom reaktif Ca40, S32, O16 dan H1 ya. Maka nanti sama ya, kita jumlahkan semua AR dari unsur penyusunnya. Ini semua kita jumlahkan. Nah, CA-nya ada 1, berarti 1 dikali AR CA. S-nya ada 1, berarti 1 dikali AR S. Kemudian O-nya ada 4, berarti 4 dikali AR O. Kemudian di sini ada H2O di sini. Ini yang menandakan bahwa dia adalah senyawa hidrat. Ya, jadi ini dia mengikat 2 molekul H2O ya. Maka nanti H2O-nya ada 2. Berarti nanti hanya ini H2-nya ini dikali 2, O-nya juga dikali 2. Berarti hanya 2 kali 2 4 ya. Jadi ini 2 dikali 2 4, berarti 4 dikali ARH. Kemudian O-nya ini 1 dikali 2, berarti 2 dikali ARO ya. Jadi ingat di sini karena dia mengikat 2 molekul H2O, maka H2O-nya ini kita kalikan 2. Jadi H-nya ini tadi H2 berarti dikali 2, O-nya juga dikali 2. Dan tanda titik di sini bukan berarti dia dikali nanti ya di penjumlahannya di sini, tidak. Dia tetap ditambah. Jadi kali ini hanya untuk pemisah antara ini senyawanya dengan molekul air yang diikat. Nah, maka tinggal kita masukkan nilai AR-nya, berarti 1 kali 40 ya, RCA, S-nya 32 masuk sini, O-nya 16, H1, ini O-nya juga 16. O-nya langsung dijumlah juga boleh, atau satu persatu juga tidak apa-apa ya. Maka nanti nilai akhirnya adalah MR dari CaSO4 2H2O itu adalah 172. Oke, terima kasih atas atensinya ya. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya. Jadi masih ada konsep part 2 dan part 3 aja. Jadi sampai jumpa di part selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.